Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtasor Jidan dengan NPM 333419772 akan menjelaskan mengenai soal-soal ujian tengah semester kecakapan komunikasi. Dengan soal yang pertama, keterampilan komunikasi apa yang paling penting untuk dikuasai dalam meningkatkan profesionalitas dan karir? Yang kedua, bagaimana strategi saat menghadapi berbagai situasi yang tidak diinginkan saat berbicara dalam forum daring maupun online. Persoalan pertama, keterampilan komunikasi apa yang paling penting untuk dikuasai dalam meningkatkan profesionalitas dan karir? Yang dimana saya akan menjelaskan menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu keterampilan komunikasi yang paling penting dikembangkan adalah keterampilan komunikasi verbal atau oral communication. Keterampilan komunikasi lisan, oral communication adalah suatu kemampuan komunikasi yang dilakukan melalui lisan atau verbal. Komunikasi verbal ini merupakan kemampuan berbicara, speaking, terkait keterampilan menjelaskan dan mempresentasikan gagasan atau ide-ide dengan yakin, jelas, mudah dipahami sesuai dengan esensi yang dibicarakan kepada bermacam-macam orang atau audiens, sehingga pendengar atau audiens tersebut tertarik untuk mendengarkannya. Hal yang perlu ditekankan dari keterampilan komunikasi lisan adalah ketika menggunakannya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti latar belakang pemberi presentasi, pemahaman tentang pendengar, mampu mendengarkan dengan kritis, dan perlu memperhatikan bahasa tubuh atau body language. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa keterampilan komunikasi lisan bukan hanya memperhatikan saja, tapi harus menyesuaikan cara berbicara kepada pendengar, memilih kata-kata yang harus memakai pendekatan yang tepat dan sesuai. Mengapa skill ini diutamakan? Kemampuan bicara sendiri menjadi dasar dalam kehidupan bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada dunia kerja, gaya bicara dalam penyampaian materi yang enak didengar, luwes, tidak kaku, dan dapat ditangkap dengan mudah oleh audiens memiliki nilai positif karena dapat menggait banyak orang dan meyakinkan mereka dan dapat diberikan kepercayaan lebih. Komunikator yang baik dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan, networking, mudah berkolaborasi dengan banyak orang, berkomunikasi, berinteraksi, mengorganisasi, membaca situasi, serta berstrategi. Poin kedua, keterampilan komunikasi yang paling penting dikembangkan adalah keterampilan komunikasi nonverbal atau kemampuan berbahasa tubuh, body language atau gestur. Keterampilan berkomunikasi ini sangat mendukung keberhasilan dalam komunikasi verbal. Mengapa keterampilan ini sangat mendukung? Karena skill ini berperan dalam membangun kesan terhadap lawan bicara, memperkuat ide dan konsep, dan dapat menghidupkan proses komunikasi. Bahasa tubuh adalah cara yang bagus untuk berkomunikasi tanpa kata-kata, tapi tetap memiliki arti dan dampak yang mendalam dalam percakapan ataupun presentasi. Keterampilan ini berkaitan dengan mimik muka, tatapan mata, gerakan tangan, dan beberapa gestur lain yang menjadi elemen penting yang juga perlu diperhatikan saat berbicara, terutama dalam situasi formal. Poin yang ketiga, keterampilan komunikasi yang paling penting dikembangkan adalah keterampilan menulis. Keterampilan komunikasi tulisan atau written communication yaitu kemampuan menulis secara efektif dalam konteks dan untuk beragam pembaca dan tujuan, sehingga pembaca dapat menerima informasi yang telah ditulis atau diberikan. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menulis dengan gaya dan pendekatan yang berbeda-beda untuk membaca atau media yang berbeda, seperti tulisan terkait media olahraga dengan bisnis akan berbeda. Kemampuan komunikasi tulisan juga termasuk keterampilan komunikasi elektronik seperti menulis SMS, menulis dan mengirim email, terlibat dalam forum diskusi online, ruang chatting, dan juga media sosial. Mengapa kemampuan ini harus dikembangkan? Karena dalam beberapa hal, ketika melakukan keterampilan komunikasi lisan, harus memperhatikan latar belakang penulis seperti bahasa akademis atau penulisan ilmiah. Dalam pembuatan tulisan ilmiah, harus memiliki kompetensi seperti melakukan revisi, pemilihan diksi, penyuntingan, menjabarkan data, dan membaca dengan kritis, evaluasi adaan, dan juga pakem dalam tata bahasa. Dengan mengembangkan serta meningkatkan hal-hal tersebut, maka bisa menciptakan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat untuk banyak orang. Jika berbicara belum bisa menjaga khalayak, maka tulisan menjadi sarana penggerak. Karena tulisan dapat menjadi sarana ungkapan akan perasaan, sehingga jika mempelajarinya dapat mempermudah memberikan ide atau gagasan. Persoalan kedua, bagaimana strategi saat menghadapi berbagai situasi yang tidak diinginkan saat berbicara dalam forum daring atau online? Strategi yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, seperti kondisi gugup dan grogi, durasi bicara yang tiba-tiba diperpanjang atau diminta dipercepat oleh panitia, merupakan kondisi non-teknis.
Hal yang dilakukan adalah mengatur nafas dan menekan pikiran sehingga gugup dan grogi dapat dihilangkan, menjaga kontak mata agar membuat semua orang pada ruangan merasa ikut diajak berbicara dan agar kita larut dalam pemaparan sehingga gugup dan grogi juga hilang. Dan selanjutnya ada tetap tenang, mengingat kembali materi yang dikuasai, bagaimana pilihan setiap poin agar dia tergesa-gesa dalam penyampaian, sehingga mampu memberikan apa yang diminta oleh panitia. Yang kondisi yang lainnya, saat bicara tiba-tiba baterai laptop atau device lainnya yang digunakan akan habis atau lowbat, berganti dengan penyampaian secara storytelling, pembahasan dari note tanpa terpaku dengan laptop atau device sebagai pengalihan. Kondisi yang lainnya, saat tengah bicara jaringan atau sinyal Anda tidak stabil, bahkan sampai membuat Anda terlempar dari ruang virtual, pada saat join kembali ke room virtual tidak langsung mulai dengan alasan keluar dari room, melainkan dengan candaan atau ice breaking agar menjaga kesiapan dalam presentasi. Kondisi yang lainnya, saat Anda tengah bicara, lawan bicara tidak menghidupkan kamera atau off-cam, memberikan solusinya adalah memberikan quote sebagai teguran ringan atau sindiran halus sebagai humor, tanpa harus secara langsung memberitahu untuk on-cam.